Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Siti Ismaria, yang seperti video-video sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan membahas materi analisis kompleks. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai baris dan deret dari bilangan kompleks. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari deret bilangan kompleks itu. Nah, jadi ada 3 bentuk deret bilangan kompleks, yaitu ada deret Taylor, Maclaurin, dan Laurent. Seperti apa sih bentuk dari deret-deret tersebut? Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu deret Taylor. Nah, jadi deret Taylor ini definisinya adalah misal FZ analitik pada mutlak Z dikurang Z0 kurang dari R0, maka FZ dapat diperderetkan menjadi FZ sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikalikan dengan Z dikurang Z0 pangkat N. Nah, jadi mutlak dari Z dikurang Z0 nya ini dia kecil dari R0. Nah, kemudian AN-nya itu apa? Jadi AN-nya itu sama dengan F pangkat N dikalikan dengan Z0 per N faktorial. Dengan catatan N-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi FZ-nya kalau tadi AN-nya itu sama dengan F pangkat N dikali Z0 per N faktorial, maka FZ sama dengan F dikali Z0 ditambah F absen Z0 per 1 faktorial dikali dengan Z dikurang Z0 ditambah dengan F double absen Z0 per 2 faktorial dikali dengan Z dikurang Z0 kuadrat ditambah dengan seterusnya ya. Jadi tadi kalau F double absen berarti F triple absen kayak gitu ya. Dengan mutlak dari Z dikurang Z0-nya itu kurang dari R0. Nah, bila FZ ini merupakan fungsi yang analitik di mana-mana, maka daerah keanalitikan atau kekonvergenannya yaitu mutlak dari Z dikurang Z0 kecil dari tak hingga. Oke. Nah, untuk memperderetkan fungsi di Z sama dengan Z0 dilakukan dengan metode Maclaurin, yaitu membandingkan bentuk fungsi Z dikurang Z0 dengan daerah keanalitikan deret. Jadi penderetan ke dalam deret Taylor di Z sama dengan 1 itu FZ sama dengan 1 per Z, dan fungsi ini tidak analitik di Z sama dengan 0. Nah, maka daerah keanalitikannya adalah mutlak dari Z dikurang 1 kurang dari 1. Maka FZ sama dengan 1 per 1 ditambah Z dikurang 1. Sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dikali Z dikurang 1 pangkat N. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk lebih memahami mengenai deret Taylor ini. Nah, jadi contohnya perderetkan ke dalam deret Taylor di Z sama dengan 1, FZ-nya itu sama dengan 1 per Z ditambah I. Nah, jadi FZ sama dengan 1 per Z ditambah I ini tidak analitik di Z sama dengan min I. Maka daerah keanalitikannya yaitu mutlak dari Z dikurang 1 kurang dari akar 2. Nah, mutlak dari Z dikurang 1 kurang dari akar 2 ini sama saja dengan mutlak dari Z dikurang 1 per 1 ditambah I kurang dari 1. Maka FZ-nya sama dengan 1 per 1 ditambah I ditambah dengan Z dikurang 1 sama dengan 1 per 1 ditambah I dikali dengan 1 per 1 ditambah Z dikurang 1.
per 1 ditambah I. Sama dengan 1 per 1 ditambah I. Nah, jadi 1 per 1 ditambah Z dikurang 1 per 1 ditambah I ini adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dikali Z dikurang 1 per 1 ditambah I pangkat N. Sehingga diperoleh sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dikalikan dengan Z dikurang 1 pangkat N per 1 ditambah I pangkat N ditambah 1. Nah, itu mengenai deret Taylor. Selanjutnya, yang kedua yaitu deret Maclaurin. Nah, jadi bila dalam deret Maclaurin ini, apabila Z0-nya sama dengan 0, maka deret tersebut disebut dengan deret Maclaurin. Ingat ya, apabila Z0 sama dengan 0, maka deret tersebut dikatakan deret Maclaurin dan dapat dituliskan dengan Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari F pangkat N dikali 0 per jadi Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari F pangkat N 0 per N faktorial dikali Z pangkat N. Nah, kalau Z0-nya tadi sama dengan 0, maka tinggal kita ganti aja Z-nya itu jadi 0. Ya, jadi F dikali 0 ditambah F absen 0 per 1 faktorial Z ditambah F double absen 0 per 2 faktorial dikali Z kuadrat dan seterusnya dengan mutlak dari Z-nya itu kurang dari R0. Nah, apabila kita disuruh menyatakan Fz sama dengan E pangkat Z ke dalam deret Maclaurin, maka Fz sama dengan E pangkat Z ini merupakan fungsi yang analitik, sehingga daerah keanalitikannya itu adalah mutlak dari Z kurang dari tak hingga dan turunan fungsi sampai tingkat ke N dari nilai turunan di Z sama dengan 0 dapat dinyatakan dengan F pangkat N Z sama dengan E pangkat Z. Nah, ini tadi kan Z-nya sama dengan 0 ya kan, Z0 sama dengan 0, maka kita masukkan Z-nya sama dengan 0, maka F pangkat N dari 0 ini sama dengan 1. Selanjutnya E pangkat Z sama dengan, tinggal kita masukkan aja Z-nya sama dengan 0, maka F0 ditambah F absen 0 per 1 faktorial Z ditambah dengan F double absen 0 per 2 faktorial dikali Z kuadrat ditambah dengan F triple 0 per 3 faktorial dikali Z pangkat 3 ditambah dan seterusnya gitu ya. Maka diperoleh hasilnya 1 ditambah 1 per 1 faktorial Z ditambah dengan 1 per 2 faktorial Z kuadrat ditambah dengan 1 per 3 faktorial dikali Z pangkat 3 dan seterusnya. Maka dapat dirumuskan ya, deret Maclaurin ini dapat dirumuskan dengan E pangkat Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Z pangkat N per N faktorial dengan catatan mutlak Z-nya itu kurang dari tak hingga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, contoh soal mengenai deret Maclaurin ini. Perderetkan ke dalam deret Maclaurin, Fz sama dengan Z per 1 ditambah Z kuadrat. Nah, jadi kalau Fz sama dengan Z per 1 ditambah Z kuadrat, ini dapat kita ketahui bahwa fungsi ini tidak analitik di Z sama dengan 1 dan Z sama dengan min 1. Sehingga Fz sama dengan Z per 1 dikurang Z kuadrat ini sama dengan Z dikalikan dengan 1 per 1 dikurang Z kuadrat. Sehingga hasilnya adalah Z
dikalikan dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari z kuadrat dipangkatkan n lagi, maka hasilnya adalah z dikali sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari z kuadrat dari z pangkat 2n sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari z pangkat 2n ditambah 1. Z-nya ini mutlak dari Z-nya itu kurang dari 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai deret Taylor dan deret Maclaurin. Satu lagi, ada yang namanya deret Laurent. Nah, deret Laurent ini bila fungsi fz tidak analitik di z sama dengan 0, maka fz tidak dapat diperderetkan ke dalam deret Taylor di z sama dengan z0 atau pada daerah mutlak dari z dikurang z0 kurang dari r. Seperti itu. Nah, apabila z0-nya dibuang dari mutlak z dikurang z0 kurang dari r, maka 0 itu kurang dari mutlak z dikurang z0 kurang dari r, yang merupakan daerah keanalitikan dari fz. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan fz-nya tidak analitik di z sama dengan z0, tetapi analitik pada mutlak z dikurang z0 lebih dari r1 dan kurang dari r2, maka fz itu dapat diperderetkan di z dikurang z0 yang disebut dengan deret Laurent. Seperti itu. Nah, jadi deret Laurent ini dapat dirumuskan dengan fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari an dikali z dikurang z0 pangkat n ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari bn per z dikurang z0 pangkat n, ya, dan seterusnya, dengan catatan mutlak z dikurang z0-nya lebih dari r1 dan kurang dari r2. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahami materi deret Laurent ini, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi, perderetkan fz dengan pusat di z sama dengan 0. Nah, kita perderetkan ya, fz dengan pusat di z sama dengan 0, dengan fz-nya itu sama dengan e pangkat 1 per z. Nah, maka fungsi ini tidak analitik di z sama dengan 0. Ya, jadi fz sama dengan e pangkat 1 per z, ini fungsi tersebut tidak analitik di z sama dengan 0. Maka daerah keanalitikannya yaitu mutlak dari z lebih dari 0 dan kurang dari tak hingga. Seperti itu. Nah, maka e pangkat z sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari z pangkat n per n faktorial dengan mutlak dari z-nya tuh kecil dari tak hingga. Maka kalau tadi z-nya kan e pangkat z, nah tadi z-nya itu adalah 1 per z ya, e pangkat 1 per z ya, maka sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari z-nya itu 1 per z dipangkatkan m per n faktorial. Sehingga kalau 1 per z dipangkat n itu hasilnya adalah 1. Gitu. Jadi bukan, maksudnya kayak 1 dipangkatkan n kan 1 ya, 1 dipangkatkan n kan 1. Nah, kemudian kalau 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Nah, kalau z dipangkatkan n, maka hasilnya adalah z pangkat n. Nah, maka hasilnya diperoleh sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari 1 per n faktorial dikalikan dengan zn. Kemudian apabila diperderetkan fz pada daerah 1 kurang dari mutlak z kurang dari 4, maka dapat diperoleh fz-nya sama dengan, tinggal kita masukkan aja mutlak dari z-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 4. Maka fz sama dengan 1 per
Z kuadrat dikurang 3Z dikurang 4 sama dengan 1 per Z ditambah 1 dikalikan dengan Z dikurang 4, sehingga diperoleh min 1 per 5 per Z ditambah 1 ditambah dengan 1 per 5 per Z dikurang 4. Nah, seperti itu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai deret Taylor, deret Maclaurin, dan deret Laurent. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.